Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih yang disyarah oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Pembahasan terakhir yang kita bahas kemarin adalah mengenai kaidah yang sangat besar yang sering muncul dalam pembahasan ilmu fikih. Nah, barakallahu fiikum, yaitu apa kaidah tersebut? Tafadhal. Na'am, ahsan. Al-hukmu da'irun ma'illatihi wujudan wa 'adaman. Hukum itu berputar sesuai dengan apa? Sesuai dengan sebabnya. Ada dan tidak adanya hukum tergantung dengan sebabnya. Kemarin sudah kita lewati juga bahwasanya semua perkara yang Allah telah ciptakan atau hukum-hukum syar'i itu semuanya pasti ada hikmah di balik itu semuanya. Ada hikmah di balik apa? Hukum yang syar'i. Nah, hikmahnya ada yang kita ketahui dengan nas, dengan dalil, paham ya? Alasan, sebabnya, hikmahnya itu ada yang kita ketahui dengan nas secara dalil, ada yang apa kemarin? Mustanbatah, yaitu sebab atau alasan tersebut mustanbatah, diambil dari dalil kemudian na'am barakallahu fikum dikeluarkan dalam bentuk istinbat. Jadi enggak nas, enggak terang-terangan gitu ya. Enggak terang-terangan nas langsung dengan dalil itu enggak. Tapi mustanbatah, diambil dari apa? Diambil dari na'am barakallahu fikum istinbat. Mahum insyaallah ya. Ayo kita lihat sekarang halaman 155 itu, perhatikan baik-baik. Wa amma al-illatu ghairul mansusah, adapun illah itu alasan atau sebab yang tidak dinaskan, tidak ditetapkan oleh dalil, al-mustanbatah maksudnya, fayakunu fiha niza', maka di sini ada perselisihan. Ada perselisihan di sini. Ada perselisihan di antara para ulama, ada silang pendapat. Fa inda qaumin qad takunu al-illah kada. Menurut sebagian kaum, illah sebabnya alasannya seperti ini. Wa inda akharin, dan menurut yang lainnya qad la takunu hadhihi nafsuha. Bisa jadi ini bukan illahnya. Karena silang pendapat tadi itu ya. Sebagian kaum mengatakan illahnya seperti ini, sebabnya seperti ini, tapi kaum yang lain mengatakan itu bukan illahnya, bukan sebabnya. Karena tidak nas. Faham belum? Karena ilahnya sebabnya apa? Diambil dari istinbat, sehingga berbeda pendapat itu ya. Nah, kita lihat. Walakin akan tapi, inda man yaqul al-illah kada, akan tapi menurut orang yang mengatakan illah sebab alasannya seperti ini, fa innaha idza wujidat wujidal hukm. Masyaallah. Kembali ke kaidah asal. Kalau menurut pendapat yang mengatakan ilahnya adalah seperti ini, berarti kapan dijumpai illah, dijumpai pula hukum. Faham belum? Kapan dijumpai illah, kapan dijumpai alasan atau sebabnya, maka dijumpai pula hukumnya. Wa idza ikhtalafat takhallafal hukum. Kalau illah sebabnya tersebut enggak ada pula hukumnya. Amma idza ujmi'a al-illah, adapun kalau sudah disepakati di atas illah al-mustanbatah, di atas sebab atau alasan yang diambil dari istinbat tadi itu, fa innaha takunu kal mansusah, maka kalau sudah disepakati ijma', sepakat illah alasan yang diambil dari istinbat tadi itu sudah disepakati, maka menjadilah dia seakan-akan seperti apa? Illah yang mansusah, illah yang ditetapkan dengan dalil. Faham belum? Jadi kalaupun illahnya itu diambil dari istinbat, tapi kalau para ulama telah sepakat illah tersebut, alasan tersebut itu seakan-akan seperti illah yang mansusah, yadurul hukmu ma'aha wujudan wa 'adaman. Hukum itu berputar bersama illah tersebut, ada dan tidak adanya. Na'am barakallahu fiikum, seperti itu. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat lagi. Kata beliau di sini, na'am wa in kanat mahalla khilafin fa innal mukhalifa qad yamna' min subutul hukm. Benar kata beliau. Jika illah tersebut, alasan tersebut itu masih tempat diperselisihkan, karena ini kan enggak nas itu loh. Alasan kalau enggak nas pasti ada perselisihan.
Tapi kalau alasan itu dinaskan, ditetapkan dengan dalil itu bagaimana? Enggak ada yang menyelisih. Paham belum? Nah, kata beliau, wa in kanat, kalau seandainya illah sebab tersebut mahalla khilafin, tempat perselisihan, silang pendapat di situ, fa innal mukhalifa, maka orang yang menyelisih illah tersebut qad yamna' min subutil hukum. Dia akan menghalang-halangi untuk menetapkan hukum. Karena menurut dia itu bukan ilahnya gitu loh. Itu bukan sebabnya. Kenapa ana menghukumi memang itu bukan sebabnya? Paham belum? Seperti itu. Li'annahu yamna' anna hadhihi al-illah, karena dia menganggap ini bukan sebab gitu loh. Ini bukan alasan, sehingga kami enggak bisa menghukumi. Paham belum? Walaupun menurut sebagian orang itu adalah sebab atau alasan. Paham salah ya? Jadi alasan atau sebab itu kalau sumbernya tidak nas, dalam artian sumbernya kan istinbat, pasti ada silang pendapat di situ. Ada perselisihan. Mafhum salah ini ya? Ada apa? Perselisihan. Sehingga dengan perselisihan tersebut dilihat lagi. Kalau perselisihan tersebut sudah disepakati di atas suatu illah, maka illah yang istinbat ini, illah yang diambil dari istinbat ini seakan-akan hukumnya seperti illah yang ditetapkan dengan dalil. Seperti itu. Tapi kalau belum, masih diperselisihkan, ya tadi itu ada yang mengatakan ana enggak bisa menetapkan hukum karena itu bukan ilahnya. Ada yang mengatakan justru itu ilahnya, itu sebabnya, sehingga kami menetapkan hukum. Dengan contoh lebih jelas. Wa misalul illah al-mustanbatah. Contohnya sekarang illah, suatu alasan atau sebab yang mustanbatah, yang diambil dari istinbat. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu adalah khamr. Setiap memabukkan adalah apa? Khamr. Nah, ini para ulama telah menjabarkan, walaupun bentuknya bukan cairan, bukan minuman, sesuatu yang seduh, yang dihirup, kapsul, tablet, tapi memabukkan itu khamr. Paham belum? Jangan antum menganggap khamr itu harus apa? Yang bentuknya cairan, anggur hitam misalkan, atau barakallahu fikum, atau yang semisalnya, anggur putih atau yang semisalnya, atau whisky atau yang semisalnya, bukan itu. Paham ya? Nah, tidak harus itu. Intinya yang memabukkan adalah khamr. Baik bentuknya tablet, kapsul, yang seduh, yang dihirup, paham ya? Itu semuanya adalah khamr kalau memabukkan. Berarti ilahnya apa? Iskar, memabukkan. Ini ilah namanya. Namanya apa? Illah. Idza syariba, apabila orang minum, idza syaribal insanu syai'an la yuskir, kalau ada orang minum sesuatu tapi enggak mabuk, hal yakunu khamran, apakah sesuatu yang dia minum tersebut adalah khamr? Al-jawab la. Jawabannya bukan. Karena enggak mabuk gitu loh. Contohnya tuh minum air marimas misalkan, mabuk enggak kira-kira? Enggak mabuk, ya bukan khamr. Paham ya? Bukan khamr. Hal yakunu haraman, apakah haram? Naqul la. Tidak haram juga. Li'anna illata tahrimil khamr hiyal iskar. Ini penting ini. Karena alasan haramnya khamr itu apa? Iskar, memabukkan. Paham belum? Jadi walaupun bentuknya bukan cairan, tablet, kapsul, yang dihirup, yang seduh, kalau mabuk namanya apa? Kalau mabuk kan namanya apa tadi? Khamr. Paham ya? Walaupun bukan cairan. Itu ingat-ingat ya. Walaupun bukan cairan. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah. Kita lihat lagi berikutnya. Wa hadhihi 'illatun mustanbatatun min qoulihi sallallahu alaihi wasallam. Sebab atau alasan ini, alasan pengharaman ini diambil dari sabda Rasulullah SAW, kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu adalah khamr. Lakinnaha, akan tapi secara tidak langsung, tushbih al-mansus 'alaiha lidzuhuri 'illiyatiha. Masya Allah. Tapi di sini illah yang diambil dari istinbat ini ternyata apa? Menyerupai mansus. Menyerupai apa? Alasan yang dinaskan, ditetapkan dengan dalil. Kan jelas, kullu muskirin, setiap yang memabukkan, khamr adalah khamr. Muskirin itu kan ada iskar di situ. Seakan-akan nas kan, walaupun istinbat tapi seakan-akan nas gitu loh. Ditetapkan langsung gitu loh maksudnya. Karena nampaknya illiyatiha, nampaknya alasan sebabnya. Sebabnya kenapa dinamakan khamr? Karena memabukkan. Dinamakan khamr itu kenapa sebenarnya? Karena apa dinamakan khamr itu? Sumya khamran limadza? Li'annahu yukhammir al-aql. Karena dia menutupi akal gitu loh. Orang itu kalau minum khamr atau minum sesuatu mabukkan, akal tertutup. Sehingga terkadang dia berbuat sesuatu itu tidak terkontrol, tidak terkondisikan. Kita lihat di sini. Kata beliau, wa 'ala hadzal fa naqul. Berdasarkan penjelasan ini maka kita katakan inna ma askara fa huwa haram. Sesungguhnya semua apa saja yang memabukkan maka haram. Sawa'un kana minal 'inab awit tamr awis sya'ir awil bur aw min ayyi syai'. Masyaallah. Ini umum berarti kan?
Setiap yang memabukkan adalah haram, baik yang terbuat dari anggur atau kurma atau syair atau bur. Syair sama bur itu semacam gandum, cuman beda kelasnya. Paham ya, seperti itu, berbeda-beda kelasnya ya. Nah, barakallahu fikum, air endapan anggur, endapan kurma, nabit itu maksudnya nabit. Nah, ya. Au min ayyi syai' atau dari apapun. Contohnya antum bikin taruhlah Fanta merah campur susu putih misalkan. Dioplos sama Sprite lagi misalkan. Kok antum minum dengan itu mabuk, maka haram walaupun itu secara zatnya seakan-akan bukan minuman keras kan? Tapi karena ada iskar, ada mabukkan ini. Paham belum? Ayo, antum minum air kuah tape. Oh, tape antum? Tape, mau tape singkong atau tape ketan itu, beras ketan itu kalau antum minum airnya, itu kalau sampai mabuk haram. Paham ya? Nah, tapi kalau secara zatnya wallah alam selama ini kalau teman minum biasa itu enggak mabuk. Cuman kalau mabuk haram. Haramnya kenapa? Iskar. Jadi iskarnya illah. Nah, iskar itu adalah apa? Illah, alasan atau sebab yang akurat. Paham belum? Contohnya antum minum permen. Minum permen atau kapsul atau minum gitu, antum teguk gitu ya. Kemudian mabuk dengan kapsul tadi itu. Haram enggak? Haram karena iskar. Paham belum? Contohnya yang lain. Antum barakallahu fikum minum obat pusing paracetamol tapi banyak minumnya, akhirnya dengan paracetamol tadi itu mabuk antum. Haram enggak? Haram karena iskar. Jadi mabuk ini iskarnya penting sekali. Kita lihat wa ma la yaskir fa huwa halal. Dan seluruh apa-apa yang tidak memabukkan maka itu halal. Nah, yang kedua, berikutnya contohnya rajulun syamma raihatan fa saqara minha. Ini. Ada orang mencium atau menghirup sesuatu bau, akhirnya mabuk dari apa? Dengan sebab mencium bau tadi itu. Paham belum ini? Fa innahu yuhram alaihi syam. Maka haram bagi dia untuk apa? Untuk mencium atau membau tadi itu. Haram hukumnya. Kenapa? Kama yuhram alaihi syurbul muskir. Ya, syurbul apa? Barakallahu fikum muskir, sebagaimana diharamkan bagi dia untuk minum sesuatu yang memabukkan. Li'anal illah al-iskar, karena alasannya memabukkan. Ada apa sesuatu yang hirup bisa bikin orang mabuk? Barakallahu fikum ada. Barakallahu fikum sesuatu yang dihirup terkadang orang mabuk, ngefly, menghayal, melayang, seperti orang-orang apa? Orang-orang apa kemarin? Anak jalanan, anak-anak pang itu enggak punya modal kadang ya. Itu kalau mabuk beli lem Fox, lem Kastol itu dihirup-hirup itu nanti apa? Bisa melayang-layang katanya. Paham ya? Tapi apa? Tapi pengaruhnya di sini. Di hati ini rusak nanti. Karena seharusnya zat perekat tadi kan digunakan untuk yang lainnya, karena dia hirup akhirnya masuk ke dalam semuanya. Paham ya? Rusak di dalam ini kan. Tapi syahidnya bukan itu. Syahidnya barakallahu fikum sesuatu yang dihirup kalau dia mabuk dengannya haram. Karena apa ilahnya? Iskar. Penting. Berikutnya, rajulun syariban nabidan madha alaihi yaum aw yauman. Ada orang dia minum nabid. Nabid itu air endapan ya, bisa air endapan kurma, bisa air endapan anggur, bisa air endapan apa? Kismis. Tahu kismis ya? Kismis tahu? Barakallahu fikum. Kata beliau ada orang minum nabid. Yang nabid tersebut sudah berlalu sehari atau 2 hari. Nabidnya sudah sehari atau 2 hari. Lakinnahu la yuskir, tapi enggak memabukkan. La qaliluhu wa la katsiruh. Tidak sedikit tidak banyak. Fa innahu yahil syurbah. Maka halal untuk minumnya. Li'anna illat tahrim iskar. Karena illah alasan pengharaman itu adalah iskar, memabukkan. Selama tidak memabukkan ya halal-halal saja. Faham belum? Barakallahu fikum. Selama tidak memabukkan maka halal-halal saja. Mohon insyaallah. Jadi illah ini penting sekali untuk menghukumi ya. Jadi kalau antum mau menghukumi kalau enggak ada illahnya enggak bisa. Kenapa? Li'anal hukma da'irun aw yadur ma'a illatihi wujudan wa adaman. Karena hukum itu berputar sesuai dengan apa? Sesuai dengan sebabnya, ada dan tidak adanya hukum tergantung dengan apa? Sebabnya. Mafhum insyaallah nih Isa? Alhamdulillah mafhum, alhamdulillah. Na'am barakallahu fikum. Apa kaidahnya tadi? Apa kaidahnya tadi? Apa kaidahnya tadi yang kita ambil ini kaidahnya? Al-hukmu ayo. Katanya mafhum, gimana? Mafhum enggak? Kalau mafhum tahu apa kaidahnya? Abdullah. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Dihafal itu kaidahnya.
Nah, barakallahu fikum. Fokuskan ya karena ini penting sekali. Sering muncul. Nah, hukum itu berputar sesuai dengan apa? Illah, itu alasan atau sebabnya. Ada dan tidak adanya hukum tergantung dengan sebabnya. Kita lihat lagi. Nah, barakallahu fikum. Li'anna illatut tahrim al-iskar wa hadha lam yuskir. Ini enggak mabuk orangnya, fa huwa halal maka halal. Walau madha alaihi muddah, walaupun beberapa hari pun kalau enggak mabukkan apa? Maka halal. Tapi kalau memabukkan dihindari, ditinggalkan. Ambil dikit lagi. Kata beliau, al-marad yubihul fitr ma'al masyaqqah. Orang yang sakit diperbolehkan dia buka puasa bersamaan apa? Nah, barakallahu fikum, beratnya dia. Maksudnya orang sakit kan berat untuk puasa. Boleh dia berbuka. Fa idza wujidatil masyaqqah bil marad. Kalau dijumpai rasa berat dengan sebab sakit tersebut, sabatal hukum, maka ditetapkan atau tetap padanya hukum. Apa hukumnya? Boleh membatalkan. Boleh enggak puasa. Wa ubiha lil insan an yuftir. Paham ya? Nah, an yuftir atau an yaftur ya. Nah, barakallahu fikum, dan diperbolehkan orang itu untuk berbuka. Wa idza lam yakun masyaqqatan lam yubah al-fitr li'adami wujudil illah. Kalau seandainya enggak ada rasa berat, enggak diperbolehkan untuk buka. Dikarenakan apa? Dikarenakan tidak ada sebabnya. Paham belum? Orang kan puasa Ramadan boleh buka, kenapa? Sebabnya karena sakit. Enggak kuat, enggak mampu, berat, kan itu. Tapi kalau dia mampu, enggak sakit, enggak berat juga, maka apa? Enggak boleh bagi dia untuk berbuka. Mahum soal ini? Bang Syahid mahum? Na'am. Jadi kaidahnya dia apa, Bang? Hukum itu berputar bagaimana, Bang? Wujudan wa adaman. Artinya apa ya, San? Ada dan hukum itu berputar sesuai dengan sebabnya, ada dan tidak adanya. Paham ya? Ada dan tidak adanya hukum sesuai dengan sebabnya dan alasannya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita ambil dikit lagi. Al-amwal ar-ribawiyah sekarang, harta-harta yang di dalamnya ada unsur riba. Harta riba, ingat-ingat sudah kita lewati pembahasannya, dihafal ini, jumlahnya terbatas. Az-zahab wal fiddah wal bur wasya'ir wat tamr wal milh. 6 benda ini mengalami riba. Dihafal ini ya. 6 benda ini mengalami apa? Riba. Mafhum handalah? 6 benda ini mengalami riba, dihafal. Nah, barakallahu fikum. Apa 6 benda tersebut? Emas, perak, bur semacam gandum, syair juga sama, cuma jenisnya di bawahnya, tamr kurma, milh garam. Ini 6 benda yang mengalami riba, dihafal ini. Kalau anak-anak nanya apa 6 benda, sebutkan langsung, caranya gitu. Kalau dari benda tambang 2, emas dan perak. Dari biji-bijian 2, bur dan syair. Dari buah-buahan, nah barakallahu 1, kurma. Dari hasil laut, hasil laut atau yang semisal gunung, garam. Paham ya? Nah, jadi ini perlu diperhatikan ya. Nah, ini mengalami ribawiyah. Jadi kalau mau tukar-tukaran harus sama, mislan bi mislin, yadan biyadin. Sama-sama serah terima langsung. 1 gram emas ini mau tak tukar 2 gram emas, enggak bisa. Harus sama-sama apa? 1 gram dan 1 gram. Caranya bagaimana biar mendapatkan 2 gram emas? Bagaimana caranya? Yang 2 gram emas ini ingin mendapatkan 1 gram yang bagus. Caranya bagaimana, solusi yang terbaik? Dijual dulu yang 2 gram yang jelek ini, hasil jualannya dipakai membeli 1 gram yang bagus. Caranya gitu. Sebagaimana kisahnya di zaman Rasulullah, kan ada sahabat yang dia apa? Membeli kurma 1 sa' yang jenisnya bagus dengan apa? 2 sa' kurma yang jelek. Ya enggak? Rasulullah mengatakan enggak boleh. Paham ya? Tapi kalau kamu mau, jualah dulu yang 2 sa' ini untuk membeli yang 1 sa'. Itu caranya seperti itu. Kalau benda riba seperti itu caranya ya. Na'am barakallahu fikum. Mafhum insyaallah? Ayo na'am. Ayo. Kita lihat sini, laisa fil hadis nassun fi illatir riba fiha. Perhatikan Bapak ini. Tidak ada dalam hadis nas terang-terangan mengenai sebab ribanya apa sih? Emas perak itu sebabnya kenapa kok riba? Itu enggak ada dalilnya. Nas yang menjelaskan sebab kenapa ribanya itu enggak ada apa? Enggak ada dalilnya. Nah, barakallahu fikum, kita lihat, enggak ada nas yang terang-terangan. Kita lihat wal illah al mustanbatah mukhtalafun fiha. Sedangkan apa?
sebab yang diambil istinbat, sebab yang hasil dari istinbat itu diperselisihkan apa? Di antara para ulama. Fahal idza wajadna syai'an ghairi hadhil asnaf as-sittah nulhiquha biha? Apakah apabila kita menjumpai salah satu atau menjumpai sesuatu selain 6 ini, perhatikan ya, selain 6 ini apakah boleh kita ikutkan? Contohnya apa ya? Beras atau misalkan jagung atau misalkan roti, boleh enggak selain 6 ini kita kiaskan itu? Antum contohnya rotinya atau jubah, taruhlah jubah, dafah ditukar dengan haramain misalkan. Apakah harus haramain dengan haramain atau dafah dengan dafah atau bagaimana? Apa boleh dikiaskan atau 6 ini terbatas 6 ini aja? Itu pertanyaannya. Paham belum? Paham insyaallah ya? Karena illah ini penting itu, bisa untuk menghukumi itu dikiaskan. Tapi ternyata para ulama telah menjelaskan, nah barakallahu fikum, ada yang merajihkan 6 tok. 6 ini enggak boleh dikiaskan. Jadi selain 6 ini bebas. Beras yang jenisnya jelek 5 kilo ditukar beras yang jenisnya bagus 2 kilo bisa. Karena beras bukan termasuk syair wala bur wala barakallahu kurma wala yang 6 tadi. Paham ya? Ini menurut sebagian ulama. Paham ya? Ada juga yang mereka mengkiaskan. Selama ada yang timbang di kilo, yang kilo seperti apa, ditimbang ditakar seperti apa? Seperti bur, syair, kurma, maka beras, jagung pun juga bisa. Menurut mereka. Kita lihat aja dikit lagi. Jawabannya, law anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam nassa 'ala al-'illah lakunna nulhiquha. Masyaallah. Kalau seandainya Rasulullah itu menetapkan sebabnya, menetapkan sebab dan alasannya, niscaya kita akan mengikutinya. Akan apa? Mengikutkannya. Kalau seandainya Rasulullah apa? Menetapkan alasannya, menjelaskan kepada kita, niscaya apa? Niscaya kita akan apa? Akan mengikutkan yang lainnya tersebut kepada 6 benda tersebut. Walakin tetapi lamma lam yanus fa innal illata tabqa mustanbatatan. Masyaallah. Tapi karena Rasulullah tidak mengenaskan, tidak menetapkan, maka alasan tersebut tetap diambil dari apa? Mustanbatah, diambil dari sebab istinbat. Barakallahu fikum, seperti itu. Wal illah al mustanbatah qad la yattafiqun nas 'alaiha. Perhatikan baik-baik ini, alasan yang diambil dari istinbat itu bisa jadi manusia enggak setuju, enggak sepakat. Ada yang bilang ini, ada yang bilang ini. A bilang seperti ini, B bilang seperti ini, enggak setuju, enggak sepakat. In ittafaqu 'alaiha wa ajma'u 'ala anna hadhil illah. Tapi kalau mereka sepakat, ijma', sepakat bahwasanya inilah sebabnya. Barakallahu fikum, sepakat ijma' bahwasanya inilah sebabnya. Barakallahu fikum. Fal ijma' kan nas. Berarti kesepakatan mereka semua tadi itu A, B, C, D sepakat. Ini illah yang kita ambil dari istinbat ini. Inilah ilahnya. Kalau ada ijma' seperti itu kan nas, seperti dalil. Paham? Ijma' itu seperti dalil kalau disepakati. Lakin akan tapi idza ikhtalafu tabaqal illah fihi nadhar. Tapi kalau mereka berselisih, berarti sebab atau alasan yang diambil istinbat tadi itu masih perlu dicek ulang lagi, dilihat lagi. Mohon insyaallah. Barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita ambil satu contoh lagi ya. Fa minal ulama man qala, di antara ulama ada yang mengatakan al-illah fi dzahab wal fiddah, sebab atau alasan emas dan perak kenapa kok dikatakan riba, al-wazn. Apa itu wazn? Timbangan. Emas ditimbang enggak? Ditimbang. Ada gram, berapa gram, ada 1 kilo, setengah kilo. Paham ya? Wal illah fit tamr wasy'ir wal milh wal bur at-ta'am. Masyaallah. Alasan sebagian ulama, kenapa kok kurma, syair, kenapa kurma, gandum, kemudian garam, kemudian bur semacam gandum juga kok dikatakan riba? Karena ilahnya at-ta'am. Apa ta'am itu? Itu termasuk apa? Ta'am itu sesuatu yang bisa dimakan. Paham ya? Termasuk sesuatu yang bisa dimakan, mat'um, bisa dimakan. Fa ajrar riba fi kulli ma yuzan wa fi kulli ma yut'am. Maka berjalannya riba ini pada setiap sesuatu yang bisa ditimbang dan segala sesuatu yang bisa dimakan. Wa bina'an 'ala hadza, ini baru pendapat ini ya. Dibangun di atas pendapat ini, perhatian baik-baik. Lau bi'ta, perhatikan ini ya. Lau bi'ta ritlan, kalau kamu menjual 1 ritel, bukan liter. Ritel itu timbangan semacam kiloan tapi kurang lebihnya 1 kilo lebih lah gitu ya. Barakallahu fikum. Kalau kamu seandainya menjual 1 ritel minal hadid, yaitu besi,
biritel lain dengan 2 ritel, bukan liter, 2 ritel besi, lakana dzalika riba li anal hadid mauzun. Berarti riba itu. Lah kenapa? Karena besi bisa ditimbang enggak besi? Bisa. Ini kalau mengikuti pendapat di sini. Sebabnya kenapa sih kok riba? Karena ditimbang. Besi juga bisa ditimbang juga. Berarti kalau kita jual besi sekilo dengan 2 kilo enggak boleh. Paham belum nih? Karena ada ditimbang katanya alasannya. Ini alasan lemah juga sebenarnya ya. Kita lihat lagi. Walau bi'ta tufahatan bitufahatain lakana dzalika riba. Kalau kamu menjual 1 apel dengan 2 apel, berarti itu riba. Kenapa? Li'anna tufaha mat'um. Karena apel bisa dimakan. Iya enggak? Riba atau tidak berarti? Menurut pendapatnya riba. Padahal kan kalau kita cukupkan dengan yang 6 tadi kan cukup itu loh sebenarnya. 6 cukup, yang lainnya bukan, itu enak. Kalau mengikuti pendapat yang itu loh. Tapi kalau kita kiaskan, ya nanti kena semuanya. Apel antum mau tukaran apel yang bagus dengan yang jelek harus sama misalkan. Paham belum? Kalau enggak sama jual dulu. Itu kalau dikiaskan. Kita lihat lagi. Wa minal ulama man qala, sebagian ulama ada yang mengatakan al-illah fi dzahab wal fiddah as-sumniyah atau as-sumniyah. As-sumniyah itu sebab atau alasan emas dan perak itu riba adalah as-sumniyah, itu ada harganya. Ada harganya. Ai anha samanul asya. Bahwasanya na'am barakallahu fikum, emas dan perak itu adalah harga daripada semua atau segala sesuatu. Paham ya? Dengan harga dari segala sesuatu. Fa yuqal bi'tud dar bikada dirham. Contohnya dikatakan aku menjual rumah dengan sekian-sekian dirham. Wa bi'tu sayyarah bikada dirham. Dan aku menjual mobil dengan sekian dirham. Wa bi'tul kitab bikada dirham. Dan aku menjual kitab dengan sekian dirham. Fahiyallati tuqawwam bihal asya'. Maka emas dan perak tersebut adalah apa? Sesuatu yang segala sesuatu itu tegak dengannya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ada harganya. Sesuatu yang ada harganya itu berarti masuk dalam riba. Sekarang contohnya gini, rumah ada harganya enggak? Rumah ada harganya enggak? Rumah ada harganya, mobil ada harganya enggak? Ada juga. Kemudian kitab ada harganya enggak? Nah, berarti masuk juga ini. Karena emas dan perak ada harganya, kemudian kitab juga ada harganya. Sehingga kalau antum mau beli kitab atau tukaran kitab ya harus sama kitabnya itu loh. Berdasarkan pendapat ini. Wahya samanul asya, yaitu harga terhadap segala sesuatu. Jadi harga ini jadikan patokan. Sebabnya kenapa sih kok emas perak itu kok ada ribanya? Karena ada harganya. Itu alasan yang enggak benar juga ya. Nanti kita lihat. Fal illah as-samaniyah. Illah di sini adalah apa? Harga. Alasannya karena ada harganya. Berharga intinya ya. Berharga dan ada harganya. Wa ala hadza falau ja'alna khashaban badal dzahab wal fiddah thamanan natabaya' bihi la jara fihi riba, masyaallah. Berdasarkan penjelasan ini kalau kita jadikan kayu sekarang, kayu ini kita jadikan pengganti emas dan perak. Kayu ada harganya enggak? Ada. Kalau kayu sono, antum tahu kayu sono enggak? Kayu sono. Kayu-kayu sono ini di Jawa ini mahalnya luar biasa. Kayu sono itu ya, kalau besarnya setiang itu, besar lurus itu bisa 60 juta. Enggak sembarangan itu. Kayu sono. Dulu zaman waktu itu yang masih mahal kayu jati. Kayu jati itu waktu itu saingan. Kayu sono belum dikenal saat itu ya. Sekarang kayu sono ini, sono keling atau yang semisalnya itu kalau galeh itu benar-benar keras itu ya. Dalamnya udah benar-benar tua itu harganya luar biasa. Antum jual satu umroh itu loh. Paham ya? Jual satu pohon itu. Karena anak menyaksikan sendiri, tetangga anak itu punya kayu yang mungkin seukuran kalau kita gini kan ya kita nggak sampai lah lurus, itu ditawar 60 juta bayangkan. Satu kayu sono berarti kan berharga itu loh. Kalau dikatakan bahwasanya alasannya karena berharga, kayu juga berharga. Kalau kayu biasanya murah, lah kayu sono itu mahal harganya. Dipakai keramik, jadikan keramik. Ya keramik terbuat dari kayu. Kayu sono ini kalau tua jadikan keramik itu kalau duduk itu enggak terasa panas, enggak terasa dingin enggak terasa panas. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, paham maksudnya? Kalau musim panas terasa dingin, tapi kalau dingin enggak terasa panas. Maksudnya itu enak gitu loh. Jadikan keramik ini biasanya nah barakallahu fikum diekspor keluar. Paham ya? Kayu sono ini. Nah, maksudnya syahidnya di sini bukan sono jati, bukan. Syahidnya di sini kayu itu berharga. Sehingga kayu pun juga ada ribanya kalau berdasarkan pendapat ini. Faham belum ini? Itu syahidnya. Nah, barakallahu fikum, kita lihat lagi. Walau abdalna hadidan bihadidin lam yakun fihi riba li annana naqul al-illah laysat hiya al-wazn bal illah as-samniyah. Masyaallah. Kalau sekarang kita ganti besi dengan besi, maka enggak ada riba. Kenapa?
Dikarenakan illahnya, sebabnya ini apa? Bukan apa? Sebabnya bukan timbangan tapi apa? Tapi karena harga besi enggak ada harganya biasanya. Besi harganya berapa? Timbang baru. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Wal illah fil asnaf al-arba'ah al-ukhra al-qail. Al-qail. Apa artinya ini? Dan sebab empat yang sisanya, empat yang lain. Apa yang lain itu? Empat yang lain tadi apa? Bur, syair, kurma sama garam. Itu apa? Qil. Apa qil? 6 takar, ditakar. Ditakar, paham ya? Takaran itu ya. Berapa sa', berapa namut kan itu. Naam. Wa 'ala hada idza wajadna syai'an makilan fa fihi riba. Berdasarkan penjelasan ini berarti kalau ada sesuatu yang bisa ditakar maka riba. Beras juga riba. Kemudian apa lagi? Nah, barakallahu fiikum, kedelai juga riba. Kemudian apa lagi? Jagung juga riba karena bisa ditakar dengan sa' atau mut. Paham belum? Seperti itu. Nanti ini sebenarnya panjang lebar, kita lihat aja ini kata beliau. Sawa'un kana mimma yu'kal aw la yu'kal, baik sesuatu yang bisa dimakan atau enggak bisa dimakan. Paham ya? Nah, yaktat aw la yaktat, baik itu makanan pokok atau bukan makanan pokok, intinya bisa ditakar itu riba. Belum pasir sekarang, pasir. Antum tahu pasir enggak? Pasir itu bisa ditakar enggak pasir? Berarti pasir bukan riba gitu loh. Kan enggak bisa dimakan, tapi kan intinya ditimbang gitu loh. Intinya ditakar, bisa ditakar. Nah, kita lihat sini. Kata beliau, "Falau qaddara anna ar-ramal yuba' bil kail." Kalau ditakdirkan, falau furido. Taruhlah ditakdirkan, kalau seandainya ditakdirkan pasir itu dijual dengan kil, dengan takaran, fa innahu yajri fihi riba. Pasir pun ada ribanya. Alal qaul, berdasarkan pendapat, bi anal illah al-qil. Bahwasanya illahnya adalah apa? Al-kail, yaitu apa? Timbangan atau takaran tadi. Takarannya, takaran, ditakar. Fa huwa yukal, fa yajri fihi riba. Pasir itu juga bisa ditakar, maka terjadilah riba di situ. Naam. Wa idza qulna, jika kita katakan al-illah at-ta'am, kalau illah alasannya itu riba karena makanan, fa innahu la yajri fi riba, maka enggak berjalan riba di situ. Karena pasir dimakan enggak pasir? Enggak dimakan. Paham ya? Pasir enggak dimakan sehingga enggak ada riba di situ. Kalau ilahnya adalah makanan. Wal hasil, kesimpulannya ini, perhatikan kesimpulannya ini, wal hasil annal hukma yaduru ma'illatihi wujudan adaman. Beliau enggak merajihkan. Kesimpulannya bahwasanya hukum itu berputar tergantung dengan sebabnya, tergantung dengan alasannya. Ada dan tidak adanya hukum tergantung dengan alasannya. Ini kesimpulan yang beliau sebutkan, beliau tidak merajihkan. Jadi karena beliau tidak merajihkan, maka apa? Maka ilahnya itu memang kembali masih pada perselisihan para ulama itu ya, mengenai emas dan perak. Tapi intinya kita menggunakan alasan-alasan ini pun juga tepat tapi tidak panjang lebar. Oleh karena itu para ulama mengatakan enggak usah dikiaskan. Paham belum? Kalau enggak dikiaskan kembali ke 6 sudah selesai. Selain 6 itu enggak ada gitu loh. Paham belum? Kalau emas dengan emas harus sama, tapi kalau emas dengan perak boleh enggak berbeda? Kalau beda enggak masalah gitu loh. Kalau emas dengan perak. Tapi kalau emas dengan emas harus sama, perak dengan perak harus sama. Paham belum? Mata uang Indonesia apa namanya? Rupiah. Rupiah ditukar dengan rupiah harus sama gitu loh. 100.000 ditukar dengan 150.000 boleh enggak? Enggak boleh, haram, riba. Tapi kalau rupiah dan dolar ditukar berbeda, boleh enggak? Atau harus sama? Rupiah dan dolar harus sama atau beda? Sama-sama mata uangnya? Harus beda. Contohnya 100 dolar. Antum tukar 100.000 Soekarno-Hatta, mau enggak orang kira-kira? Enggak mau. 100 dolar itu enggak sembarangan. 100 dolar satu lembar. Itu kalau ditukar ke rupiah berapa coba? Berapa juta? 1 juta lebih. Kan enggak sembarangan. 200 dolar 2 lembar ditukar 2 juta lebih gitu loh. Jadi kalau beda mata uang harus beda juga nilainya. Tapi kalau sama mata uang harus sama persis. Enggak boleh tambah, enggak boleh kurang. Paham belum? Jadi hati-hati. Dan kami ingatkan berkali-kali mendekati Idul Fitri biasanya di pinggir jalan dekat bank-bank itu ada orang jual beli uang. Uang yang baru keluar di bank dijual 100.000 dengan 100.000 500. 500 ini riba. Paham ya? Kalau mau langsung tukaran, ada tukaran mau enggak? Enggak mau dia, mencari untungan haram. Paham belum? Paham maksudnya, Bang? Jadi 100.000 kalau mau beli dengan harga berapa, Bang? Sama juga. 1.000 rial Saudi, alhamdulillah. 1.000 rial Saudi, satu lembar itu ditukar dengan 1.000 rupiah, mau enggak kira-kira? Mau enggak kira-kira? Bisa enggak? Enggak bisa. Kenapa enggak bisa? 1.000 rial Saudi itu enggak macam-macam. Satu lembar tapi itu nilainya sekitar 3 juta itu. Jadi atau di kantong satu lembar ini 1.000 rial itu ditukarkan 3 juta lebih. Masya Allah. Menunjukkan bahwasanya apa, barakallahu fikum, kalau beda mata uang, beda jenisnya, beda barangnya, maka tidak ada riba.
Tapi kalau dalam 6 benda tadi itu harus kalau tukar menukar harus sama-sama. Mislan mislin nyatan binyadin taqabud. Serah terima langsung sama-sama. Mafhum insyaallah? Na'am barakallahu fikum. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.